Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok fikih yang beranggotakan nama saya Raden Alfitar Ramadhani, Ijal Muhammad Jamil, Mega Oktaviani, dan Devera Ulfah Mayalani akan melaksanakan tugas fikih untuk mewawancarai salah satu pegawai kantor urusan agama Kecamatan Solokan Jeruk bersama Bapak Agus Suharjo. Oke, mulai saja untuk pertanyaan pertama, wawancara pertama. Kami akan mewawancarai tentang pernikahan. Selamat siang, Pak. Oh ya, ya. Eh, Kami akan mewawancarai Bapak tentang pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan, Pak. Oh gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah usholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka konsultasi sesuai dengan surat ataupun permohonan yang diajukan kepada kami selaku petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk. Saya Agus Suharjo sebagai penyuluh, di mana adik-adik dari MAN 2 Kabupaten Bandung memohon konsultasi dalam hal pernikahan. Alhamdulillah pada hari ini bisa dilaksanakan dengan jumlah peserta 4 orang, yaitu Raden, Alpito, Mega, dan Devira Rijal ya. Oke, untuk pernikahan saya kira banyak ya rujukan yang mesti ataupun dapat kita gali sungguhnya di dalam buku-buku fikih maupun buku-buku yang bersifat umum terkait dengan pernikahan. Misalnya saya membaca di dalam salah satu eh, kitab rujukan, misalnya di dalam terjemahan Subulus Salam ya, atau Sarah Bulughul Maram di bab atau kitab nikah. Di sini dikatakan bahwa nikah itu menurut lugoh, menurut bahasa itu adalah berkumpul, ad-domu, berkumpul. Jadi tiap-tiap berkumpul yaitu berarti secara bahasa adalah nikah. Makanya dalam ilmu nahu ada katakan wa amad domatu fatakunu alamatan lirofi ini ya. Adapun domah itu menjadi ciri bagi ropa. Nah, oleh sebagian ulama dia diartikan bahwa pernikahan itu adalah ciri ataupun alamat untuk seseorang meningkat derajatnya ya, dengan pernikahan. Dan ini memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa nikah itu akan membawa barokah ya pada laki-laki dan perempuan, dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang dalam keadaan fakir dengan menikah itu akan dicukupkan. Wa in kana fakiran yughnihimullah. Seandainya dalam keadaan fakir maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Nah, ini adalah secara bahasa ya, adomu artinya berkumpul. Adapun menurut istilah adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga ya, sesuai dengan ajarannya ya, sesuai dengan ajarannya. Nanti kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan itu, yaitu karena kita mengatur tidak hanya bagi umat Islam, tapi kita juga menunjukkan ataupun diperuntukkan aturan ini bagi yang bukan Islam. Nah, tapi tentunya bahwa bagi kita umat Islam, bahwa ikatan perjanjian lahir batin itu antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan
keyakinan kita, yaitu agama Islam. Begitu ya untuk pernikahan, pengertian daripada pernikahan. Selain dari itu Pak, ada pertanyaan lain tentang seperti syarat, rukun, sejarah, hukum, hikmah, dan tujuan. Kami mohon penjelasannya dari Bapak Agus Suharjo. Dipersilahkan Pak. Baik, untuk selanjutnya tentang syarat dan rukun nikah. Mohon maaf ini pakai masker ya, karena kita sedang berikhtiar untuk bagaimana menjaga, meminimalisir penyebaran virus corona ya, COVID-19. Jadi mohon maaf, jadi kelihatannya sepotong ya. Untuk syarat dan rukun nikah itu juga sama ya, bisa kita rujuk berbagai rujukan ataupun buku yang ada bahwa misalnya di dalam hadis gitu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'at fal yatajawaj ya. Fal yatajawaj fa innahu agodulil basor. Agodulil basor. Terus pamalam yastati fa'alai bis saum fa innahu lahu wijaun. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwat. Nah, dari hadis ini bisa kita lihat bahwa salah satu syarat menikah itu adalah sudah mampu, ada kemampuan. Makanya dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 itu diantaranya adalah syaratnya usia minimal bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Itu syarat. Kalau belum 19 tahun itu tidak bisa ya. Harus menunggu sampai 19 tahun ya. Makanya harus bersabar ya. Ini kan kelas 11, berarti baru 17 tahun ya. Nanti kalau mau nunggu 2 tahun lagi baru daftar ke KUA menikah ya. Ini udah siap ya. tinggal pasangannya siap belum. Nabi Muhammad saja menikah tuh umur 25. Nah, ini menunjukkan bahwa usia 19 ke atas itu lebih matang secara kejiwaan dan lebih matang secara mungkin ekonomi juga ya. Nabi Muhammad itu cuma ketika menikah pertama kali itu kepada Siti Khadijah yang usianya sudah 40 tahun. Ini enggak apa-apa. Andaikan misalnya kita keluar SMA ataupun kuliah semester 2, semester 1 umur 20 tahun lalu menikah calon istri kita umur 30, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Gitu. Nah, itu salah satu syaratnya. Di antaranya ada tadi satu kemampuan, yang kedua adalah usia ya. Kemudian rukun, apa rukunnya? Nah, rukunnya itu ada 5 gitu. Yang pertama adalah calon mempelai pria. Jangan sampai calon mempelainya bukan pria. Artinya ya harus pria sejati. Kemudian yang kedua calon mempelai wanita. Nah, itu harus ada. Jangan sampai ada sebagian. Yang ketiga adalah
apa namanya, wali, harus ada wali ya. Wali itu adalah orang yang akan menikahkan ataupun akan menyatakan ijab sebagai terjadinya pernikahan. Kemudian yang keempat adalah ada saksi. Saksi itu cukup 2 orang. Nah, dalam setiap pernikahan saksi itu ternyata lebih dari 2 orang ya. Bahkan sekampung menyaksikan. Lainna naon hayang nyaho sabaraha cenah mas kawina. Itu biasana teh masyarakat mah nya. Jeung hayang nyaho si eta cenah aya sapopoe mah teu geulis, cing ayeuna geulis henteu kayak gitu. Jadi masyarakat itu aneh-aneh ya. Jadi selalu mencari apa yang dia inginkan. Kemudian yang kelima ada ijab kabul itu. Ijab kabul itu adalah ijab kata-kata seorang wali, misalnya saya nikahkan engkau. Misalnya ini yang nikah Raden, mana Raden teh? Raden, nah ini saya walinya misalnya. Raden, saya nikahkan engkau kepada anak saya yang bernama Mega, Mega ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah masjidnya dibayar tunai. Langsung harus jawab. Ya, iya. Jadi ya kalau ijab dan kabul itu harus apa? Harus menyambung. Jangan sampai kata tadi engke Pak, engke deui. Nah, itu berarti tidak sah nikahnya ya. Atau luak lieu heula, jawab entong. Nah, itu tidak sah. Jadi harus setelah dibayar tunai langsung hore. Nah, jangan itu ya. Hore, sah ulah. Jawab heula. Saya terima nikahnya putri Bapak bernama siapa dengan mas kawin sekian dibayar tunai ya. Jadi dalam bahasa Sunda mah kontan tunai ya. Tapi ada yang salah nyebut kompan gitu. Dengan mas kawin 50 gram dibayar kompan. Ai emas na 50 gram anu dibayarkeun kompan. Nah, jadi rugi awewe teh. Nah, abdi narima kompan pan ceuk akang ge kompan. Tulisan nama 50 gram. Oke, sejarah perkawinan itu kapan? Mulai ada Nabi Adam alaihissalam. Coba lihat di surat An-Nisa ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Hei manusia, kami menciptakan kamu dari satu jiwa, dari asal yang satu, yaitu Nabi Kemudian wa khalaqa minha zaujaha, kemudian kami ciptakan darinya itu pasangannya itu Siti Hawa. Nah, maka disitulah terjadi perkawinan. Dalam hadis dikatakan ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, apa mas kawinnya? Ini harus tahu ya. Lihat di Duratun Nasihin. Itu mas kawinnya adalah sholawat. Seberapa kali? 1000 kali tapi samekan. Mampu mual maca sholawat 1000 kali tapi sanapas. Sajalan oge. Allahumma shalli ala sayyidina mampu 100 we. Udah luar biasanya. Teu bernapas. Ieu mah 1000 kali tidak artinya 1 kali napas. Nah, itu tuh konon katanya dalam sejarah, dalam hadis yang meriwayatkan pernikahan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian dari Nabi Adam itulah kemudian wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa ya. Kemudian beranak pinak, berkembang lamun satonya berkembang biak, beranak bercucu. Nah, al-asbat. Itu jadi banyak. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ini kita ini adalah Bani Adam. Kita semua ini adalah turunan Nabi Adam alaihis. Itu sejarahnya ya. Kemudian ketika zaman Nabi Adam itu bernikahannya gimana? Satu keluarga aja. Anak Nabi Adam itu 41. Terus disilang, dikawinkan. Jadilah banyak sekarang sedunia ini. Konon katanya menurut perhitungan statistik sekarang manusia sudah berjumlah 7,5 miliar orang ya. Di Indonesia 250 juta lebih di Indonesia. Jadi
lamun sadunya 7,5 miliar. Orang ukur sabaraha persenanya kan 250 juta ya lumayan. Sakieu geus berat teuing geus panasnya dunia teh. Komo lamun orang Cina pindah kabeh ka dieu. Geus sebenarnya ripuh. Deng-dek alam dunia teh berat sebelah. Nah itu. Kemudian hukum, bagaimana hukum menikah asalnya adalah sunat. Seperti kata Nabi, an nikahu sunnati, nikah itu sunahku. Paman rogiba an sunnati falaisa mini. Siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka adalah bukan golongan kami. Nah ini hukum asal. Tapi kemudian secara fikih ada nikah yang haram, ada nikah yang wajib, ada nikah yang sunnah. Nu haram nu kumaha? Nu tujuanna goreng. Tujuan menikah ingin meres, awewe meres laki, laki meres susu. Meres awewenya pura. Itu meres, ya, meres sapi. Ya, memeras hartanya, memeras apa? Ya, kan bae teh sunnah mah teu mahakna nya. Pokona meres hartana wungkul aya tanda teu dibikeun. Setelah menikah misalnya karena tujuannya ingin memeras saja harus minta mungkin atas tah 1 juta atau kurang pentingnya teh neng minta moal tambahan deui mah tambahan enggak boleh ya. Karena sudah sah jadi suami geus jadi sah suami istri mah halal di luhur sausap rambut di hadap sausap dampal di tengah-tengah saaya aya gitunya. Nah itu tuh halal tuhnya ya. Terus hikmahnya tadi bisa menyelamatkan diri dari perzinahan. Tadi teh kan ada hadis teh ya masarul sabab tanya agodulil basor jinah mata eureun geus boga pamajikan. Itu tidak. Karena sudah bersuami, beristri, jadi terurat teret deui aya awewe ngaliwat antep kan bae urang geus boga pamajikannya. Mun ayeuna mah awe herang nah kan gitu nya. Istri ge sarua ngan sok selumputan itu kasep nah padahal mah sarua jeung lalaki resepna gitu. Nah, kalau sudah nikah rada nahan saeutiknya anu bisa mah anu teu bisa mah terus Nah itu hikmahnya. Kemudian memuliakan kemaluan, jadi kemaluan kita tidak kemana aja teu asal aya liang asup ulah. Jadi artinya aya tempatna nyata istri nu halal pamegat anu halal. Nah, itu suami dan istri. Kemudian tujuannya adalah wabassa minhum rijalan katsiran nisaa, untuk memperbanyak keturunan, untuk melestarikan kehidupan ini supaya berlanjut, ya kan? Coba lamun geus geus Nabi Adam teh teu eueuh nu hamil eueuh nu naon ngeusan we ngan dunya teh nya. Betul tidak? Betul. Berarti babak kehidupan itu hanya sampai turunan Nabi Adam ka 40. Nah, 40 ayeuna kan geus berapa ribu ya. Turunan orang tua kita saja sudah berapa? Mungkin kamu hafal kakek Uyut. Di haluhureun Uyut aya bau apa? Di luhureun bau aya jangawareng apa? Di luhureun jangawareng aya gudeg-gudeg apa? Geus teh apanya? Berarti sudah banyak sekali turunan itu ya. Da kait itu mah mata geus gudeg jangawareng kait siwur tiga loncong pare-hare kait itu nya. Kenapa? Geus teh wawu atunya, panjang teuing. Nah itu. Jadi itu barangkali tujuannya adalah tadi membina keluarga samawa sakinah mawaddah